Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Amma ba'du. Rabbi sori wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita bisa berkumpul pada hari ini. Dan tidak lupa juga kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang Dajjal. Diceritakan bahwa Dajjal lahir dari keluarga penyembah patung sapi betina di zaman setelah Syam dan Nuh. Ayah dan ibu Dajjal dilahirkan ayah dan ibunya melahirkan Dajjal dari hasil perzinahan antara mahram atau sedarah. Mereka merupakan keturunan Yahudiyah atau Yahudi yang telah menikah selama 30 tahun tetapi tidak dikaruniai seorang anak. Mereka merupakan penyembah patung betina, sapi betina. Patung ini bukan patung biasa, melainkan syaiton yang menyerupai patung sapi betina. Oleh karenanya, mereka menganggap patung sapi tersebut seperti Tuhan untuk mengabulkan permintaannya. Bahkan setiap harinya, mereka selalu melakukan sesembahan seperti menyembelih hewan dan meminum khamar atau meminum alkohol untuk menyembah kesehatan tersebut yang menyerupai patung sapi betina tersebut. Pada suatu malam, pasangan suami istri tersebut mendengar suara dari patung sapi betina tersebut bahwa ia telah meridhoi pasangan suami istri untuk memiliki seorang anak. Kemudian mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan patung tersebut adalah semua pertanda lahirnya anak laki-laki di tengah mereka yang telah lama menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan seorang anak. Akhirnya sang istri hamil hasil dari hubungan menstruasi. Sebenarnya keinginan suami istri ini, bahkan setan sekaligus tidak mengetahui anak yang dikandung seorang laki-laki atau seorang perempuan. Setelah berbulan-bulan lamanya mengandung, lahirlah anak laki-laki yang bernama Dajjal yang telah lama mereka idamkan selama 30 tahun. Akan tetapi, anak baru lahir tersebut cacat sebelah matanya. Bahkan dari sang bayi selalu tidur siang dan malam sehingga jarang menghisap air susu ibunya. Hal ini membuat orang tua Dajjal kesusahan dan menderita. Adapun kesialan yang dialami orang tua Dajjal, yaitu meninggalnya sang ibu akibat penyakit keracunan, sebab susu yang tertahan sedangkan sang ayah, dia diusir dari desa setelah dia mengaku kesalahannya sebab tak kuat menahan kurungan dan siksaan di dalam penjara oleh hakim kota. Pengakuan tersebut melihat Dajjal tidur di dekat patung-patung berhala yang dianggap sebagai anak keberuntungan. Namun, sang hakim menyangkal dan mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah tipu daya sang bapak dan rekayasa semata. Akhirnya Dajjal diambil oleh hakim kota untuk dirawat di dalam istana. Namun selang 1-2 bulan, wilayah yang ditempati Dajjal mengalami kerusakan sampai luluh lantak seluruhnya. Kemudian Allah memerintah Jibril untuk menolong Dajjal, lalu meletakkan ia di pulau terpencil yang dikelilingi lautan luas yang dikenal dengan Laut Yaman. Pulau tersebut dihuni oleh hewan mengerikan yang berbulu tebal. Hewan tersebut dikenal sebagai Al-Jajasah, hewan yang menemani Dajjal sampai dia dibebaskan dari rantai besar yang membelenggunya pada akhir zaman nanti. Dalam buku Tafsir Al-Usyar Al-Akhir dari Al-Quran Al-Karim dijelaskan tentang munculnya Dajjal. Tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam sampai hari kiamat melebihi
fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan bahwa mata kanannya buta dan biji matanya bagaikan buah anggur yang mengapung. Saat pertama kali keluar, dia mengaku sebagai orang saleh, lalu mengaku sebagai nabi, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Ini saat dia keluar dari pulau tersebut. Dia mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka pada ajarannya. Namun, mereka mendustakan dan menolak perkataannya. Lalu Dajjal meninggalkan mereka, lantas harta-harta mereka mengikuti Dajjal, sehingga mereka tidak memiliki apa-apa. Kemudian dia mendatangi kaum lainnya, lalu dia mengajak mereka kepada ajarannya dan mereka menerima sekaligus percaya kepadanya. Dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Ini fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Dajjal. Dajjal memiliki kemampuan tentang bumi, tentang penguasaan alam, tentang benda-benda di akhir zaman nanti. Dajjal pun memerintah bumi untuk menumbuhkan, maka tumbuhlah tanaman. Dia mendatangi manusia dengan membawa air dan api. Nah, api yang dibawanya adalah air yang dingin, sedangkan air yang dibawanya adalah api. Maksudnya di sini adalah ketika dia menawarkan api, berarti itu adalah sebuah air bagi orang muslimin. Ketika dia menawarkan air, berarti itulah api bagi kaum muslimin. Sudah sepantasnya setiap orang yang beriman untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal pada setiap penghujung salat, membaca beberapa ayat dari awal surat Al-Kahfi jika bertemu dengannya. Itu adalah salah satu cara untuk ketika kita tidak bisa menghindari Dajjal, maka kita harus membaca surat Al-Kahfi, beberapa surat Al-Kahfi yang awalan. Dan juga kita disarankan, kita diperintah untuk tidak melawan Dajjal, dan kita harus menjauhi pertemuan dengannya karena dikhawatirkan akan terpedaya olehnya. Hal ini wajib bagi setiap orang, setiap muslimin, agar tidak terpengaruhi oleh ajarannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatanginya dan mengira bahwa dia adalah orang yang beriman, lantas dia mengikutnya disebabkan syubhat yang dibawanya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Imran bin Husain. Selama tinggal di bumi, Dajjal akan menyebar fitnah kepada seluruh manusia dan membuat kekacauan juga kerusakan di bumi. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Dajjal mempunyai kekuatan yang luar biasa. Fitnah yang ia lakukan adalah menjebak, menipu daya umat manusia, dan menjerumuskan manusia kepada fitnah syurga dan neraka yang ia miliki. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya bersamanya ada api dan air. Apinya adalah air dingin dan airnya adalah api. Karena itulah jangan kalian binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada lagi hadis dari riwayat dari hadis Sahih Al-Jami Asy-Syagir berkata, di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati. Apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, ya. Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Ini adalah salah satu fitnah yang cukup besar dilakukan oleh Dajjal. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW pernah bercerita kepada kami suatu cerita panjang tentang Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan kepada kami adalah ia akan datang, tetapi ia diharamkan memasuki jalan-jalan Madinah
Kemudian ia tiba di tanah lapang tandus yang berada di dekat Madinah. Lalu pada hari itu keluarlah seorang lelaki yang terbaik di antara manusia, atau termasuk manusia terbaik, menemuinya dan berkata, Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang diceritakan Rasulullah SAW kepada kami. Dajjal pun berkata, Bagaimana pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya lagi? Apakah kamu masih meragukan perihalku? Mereka berkata, Tidak. Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Ketika telah dihidupkan, lelaki itu berkata, Demi Allah, aku sekarang lebih yakin tentang dirimu dari sebelumnya. Maka Dajjal itu hendak membunuhnya kembali, namun ia tidak kuasa melakukannya. Sahih Muslim nomor 5229. Disebutkan juga dalam riwayat Ahmad dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela atau menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku, sesungguhnya Rabb kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah matanya. Dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbahan, sehingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat menjaganya. Oleh karena itu ia tidak bisa memasuki Madinah. Lalu akan keluar menuju Dajjal kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah darinya hingga ke Syam, tepat di kota Palestina di pintu Lud. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang di Palestina di pintu Lud, lalu Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Itulah kisah hidup Dajjal laknatullah, yang dari lahir sampai mati menyusahkan dan menyesatkan kepada semua manusia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dari fitnah-fitnah Dajjal. Amin ya rabbal amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.